Taksinya mana bang? Taksinya bang? Masih diperiksa di atas, belum selesai. Bentar ya bang, bentar. Udah 3 jam. Insan udah selesai. Kapan bang? Bentar. Bentar bang, mati mah apa ini? Hari ini agendanya ngapain bang? Harusnya nanti tunggu banget. Atau Bang Tommy emang dalam? ada lagi. Leo ya? Iya, Bang. Udah bang apa? Udah lalu dulu. Udah. Oke. Bang DJ mungkin bisa jelasin sedikit bang agenda hari ini ke Mabes ada apa bang mungkin bang? Oke, terima kasih rekan-rekan media. Hari ini agenda saya yaitu mendampingi Mbak Viola, ya, di mana Mbak Viola dipanggil sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana illegal akses yang dilaporkan oleh Inara Rusli yang berkaitan dengan beredarnya CCTV yang mungkin rekan-rekan juga tahu bahwa berita itu udah viral banget yang bicara katanya 2 jam lah. Nah ini yang hari ini lagi didalami oleh penyidik. Saya mendampingi Mbak Viola yang tahu, ya, yang mengetahui bagaimana CCTV yang informasinya 2 jam itu beredar di luar bisa nyampe ke orang-orang. Padahal kita tahu bahwa rumah itu adalah rumah Inara Rusli. Kok bisa beredar di luaran, ya kan? Siapakah orang-orang yang terlibat dalam penyebaran CCTV secara ilegal itu? Nah ini lagi dibahas di atas, ya, di cyber di lantai 15. Jadi pemeriksaan sudah hampir 3 jam dan masih berlanjut. Viola ini siapa Iya bang? bang, ini kan CCTV ini kan privacy ya bang. Ini bisa jelaskan Mbak Viola ini siapa, bisa tahu semuanya gitu. Oke, Mbak Viola ini satu manajemen dengan Mbak Inara Rusli. Ya, jadi beliau satu manajemen. Beliau terpanggil karena merasa bahwa dia nggak tega melihat Inara Rusli yang juga beliau sudah kenal lama dengan beredarnya, ya, di media sosial yang rame banget gitu loh, yang berkaitan dengan perbuatan asusila yang dilaporkan oleh siapa pelapor Mawa, ya, yang berkaitan dengan CCTV itu. Padahal kita tahu kalau bukti, ya, yang dijadikan sebagai alat bukti tetapi itu adalah didapat secara melawan hukum, artinya proses penegakan hukum itu tidak boleh dilakukan dengan cara-cara melawan hukum. Jadi mungkin rekan-rekan tahu, ya, artinya itu kan diambil secara ilegal CCTV tersebut. Jadi kalau menurut pandangan saya, ya kan, makanya nanti mungkin diperkuat oleh penyidik di cyber, apakah proses illegal access atau pengambilan CCTV yang dilakukan secara melawan hukum, apakah nanti terbukti atau tidak, kita tunggu biar kepolisian yang melakukan proses penyidikan dan penyelidikan. Bang, kemarin juga Insan mengatakan sudah memegang nama 4 atau sekitar 5 orang yang mengetahui atau berkelompokkan dengan penyebaran CCTV itu. Viola mengetahui atau ikut, dia salah satu dari 4? Exactly, semua kita sudah tahu, kita sudah mengantongi. Jadi mereka di luar sana jangan tenang-tenang, ya. Kita sudah tahu semuanya, ada banyak orang yang terlibat gitu loh. Dan itu bisa dibilang apakah pekerja di sana, karyawan di sana, atau Ya, pekerja, katanya orang... karena mereka satu manajemen. Oh, berarti Ya, memang satu manajemen? Satu manajemen. Jadi ada mungkin kurang lebih 6 orang yang terlibat. Berarti Dan ini, itu, keterlibatan ini motifnya jelas mencari uang. Ya, mencari uang. Merasa. berarti Ya. ujung-ujungnya video itu lari ke Virgon. Untuk dijual. Berarti ujung-ujungnya video itu lari ke Virgon. Yes, Dan kata patut diduga juga nyampe ke. Tapi apakah penyebarnya si mantan suami Inara tersebut apa bukan sih bang mungkin bang? Sampai hari ini kita lagi, ya, memberikan keterangan, ya, yang sedetail-detailnya di penyidik. Jadi nanti tinggal kita tunggu proses selanjutnya, ya. Yang pasti kita sudah mengantongi patut diduga hampir 6 orang. 6 orang ini salah Pasal. satunya Virgon. Patut diduga. Pasalnya sendiri jika memang terbukti itu gimana bang mungkin Oke, bang? ini kan jelas kalau pelanggaran terkait illegal access jelas di dalam undang-undang ITE
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang sudah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, kemudian dirubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Dinyatakan di dalam pasal 30, pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE, dan sanksi pidananya nggak main-main, 6 sampai 8 tahun penjara yang berkaitan dengan pengambilan CCTV secara paksa atau tindak pidana yang berkaitan dengan illegal access. Isinya begini pasal 30. Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak melawan hukum untuk mengakses komputer atau transaksi elektronik atau sistem elektronik untuk mendapatkan informasi dengan cara melawan hukum karena itu bukan miliknya, itu jelas, maka sanksi pidananya sampai 8 tahun. Ini yang 6 orang ini termasuk salah satunya Betul, terancam 8 tahun. Patut diduga mungkin saya kasih tahu inisialnya. Yang pertama A, yang kedua I, yang ketiga M, keempat P, kelima N, dan Berarti si Viola ini juga termasuk dari 6 atau memang dia hanya mendukung si Inara ini? dia terpanggil ya karena sebelum beredar itu pelaku sempat memberikan kepada klien kita, Mbak Viola, langsung dimarahi, hapus, itu nggak boleh, itu nanti kamu bisa berhubungan dengan penjara, udah disampaikan dari awal. Tapi oknum atau pelaku yang patut diduga berinisial A itu dia tidak mengindahkan, bahkan dia share lah ke yang tadi saya sebutkan. Tapi ada niatan untuk dijual lagi nggak, Bang? Akan dipanggil nggak, Bang? Apa ada niatan untuk dijual lagi? Oh ya pasti, motifnya adalah uang pelaku itu. Oh, Berarti udah sempat dijual, apa udah menghasilkan keuntungan apa belum itu, Bang? Ya pasti sudah menghasilkan keuntungan. Ya. Boleh tahu berapa, Bang, mungkin, Bang, keuntungannya, Bang? Ya, nanti kita lihat nanti dalam proses penyelidikan dan penyidikan di cyber. Oke, mungkin itu dulu ya. Sip. Oke. Terima kasih ya. Dari jam 4 sampai jam 10 malam, 9 malam. Jadi itu sudah dikantongi nama-nama itu dan sudah diberikan keterangan kepada penyidik cyber. Bang, 6 orang ini memang satu tempat tinggal dengan Inara atau bagaimana, Bang? Ya, yang satu memang orang terdekatnya Inara. Dan reaksi Inara setelah tahu video itu akan mau dijual bagaimana, Bang? Marah banget. Ya marah banget kenapa dia akhirnya mengambil keputusan untuk melaporkan dugaan tindak pidana illegal access. Karena ini jelas motifnya dia uang kok. Dari awal dia sudah menyebutkan motifnya adalah. Tapi kisaran untuk penjualan video berapa, Bang? Ada itu? Karena ini sudah sistemik, ya kan? Maka udah nggak bicara konteksnya setiap orangnya sudah individu, kelompok, dan badan hukum, karena ini dalam satu manajemen artis. Okay? Berarti kemungkinan CCTV ini akan diperjualbelikan kalau telat untuk dilapor. Oh ya, sekarang udah menjadi making money artinya. Ya, produk tapi ini. tapi masih ini nggak, Bang? Maksudnya kalau soal illegal access ini telat dilaporkan, kemungkinan besar video ini akan diperjualbelikan di sosial media. Ya justru itu, dengan terbuktinya nanti illegal access, ini juga bisa membantah, mengcounter proses laporan yang dilakukan oleh Mbak Mawa dalam dugaan tindak pidana perzinahan. Kenapa saya katakan sekali lagi bahwa proses penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan cara-cara melawan hukum, ya kan? Iya, berarti kalau misalnya illegal access ini telat dilaporkan sehari atau 2 hari, video ini akan disebarluaskan, pasti itu segmennya. itu gila itu orang itu, nggak dia dikasih hidayah. Siap. Ya.